Halo, salam sehat teman-teman. Kita akan bahas kali ini hasil drawing Liga Champions. Gua ngerekam ini jam 1.50 pagi, subuh hari Jumat ya, tanggal 26 Agustus. Tadinya gua mau rekam dan posting lebih cepat, jadi sekitar jam 12 sebelum jam 1 lah. Tapi waktu drawing itu gue live dan banyak menjawab pertanyaan, agak excited, jadi agak sedikit mundur proses rekamannya ya. Ya, tapi mudah-mudahan jam berapapun lu nonton, mungkin siang, mungkin sore, bahkan mungkin pagi, sambil sarapan menjelang aktivitas atau di kantor atau di jalan menuju aktivitas dimanapun, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Oke, kita langsung aja ke hasil drawing kali ini. Tapi sebelum drawing, gue akan cerita sedikit pernak-pernik dari Liga Champions kali ini. Jadi ini akan menjadi venue di Istanbul yang kedua setelah tahun 2005 ya, kita semua udah tahu. Dan tentunya juga drawingnya dilaksanakan di Istanbul ya, di Turki. Dan tidak ada klub dari Rusia. Dan nanti akan selesai 1 dan 2 November atau sekitar 17-18 hari lah sebelum Piala Dunia dimulai ya, karena biasanya selesainya tuh tengah November bahkan akhir, sekarang agak lebih cepat karena Piala Dunia. Nah, total jadi ada 32 tim yang sudah mungkin sebagian lu tahu. Ada, mau dianggap grup neraka juga boleh. Ini grup C, Bayern Munchen, Barcelona, Inter, dan Victoria Plzen. Grup A juga lumayan berat, ada Ajax, Liverpool, Napoli, dan seterusnya. Ada grup H, PSG, Juventus, Benfica. Dan ada grup yang grup apa ya? Ya, grup ala-ala lah, grup D. Ini Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon, Marseille, dan grup D tadi itu ya, grup B, Porto, Atletico Leverkusen Club, dan Klub Brugge. Oke, nanti akan gue share di sini mungkin atau di sini ya. Jadi supaya sambil gue ngomong lu sambil bisa melihat grup yang akan gue bicarakan. Jadi ada 8 grup dari 32 tim terbaik mewakili banyak negara ya. Nah, yang paling menarik ada dua sebenarnya di sini. Grupnya C ya, dan juga grup H dan grup G ya. Oke, nanti gue bahas. Tapi gue akan satu-satu urut dari grup A supaya runtun ya, supaya juga lu nggak lari-lari kemana-mana ya. Oke, dari grup A, apa yang paling menarik dari grup A? Grup A ini isinya seperti yang tadi sudah lu ketahui, Ajax, Liverpool, Napoli, dan Rangers. Jadi ini untuk kedua kalinya baik Liverpool dan Napoli satu grup ya. Jadi 2018, 2019 saat Liverpool juara Liga Champions, mereka juga pernah satu grup ya. Saat itu mereka tergabung di grup C dan pertemuan keduanya itu 1-0 Liverpool menang dan satu lagi satu sama. Mereka saling mengalahkan ya. Jadi Napoli 1-0 saat tampil, dan juga Liverpool 1-0. Jadi saling mengalahkan 1-0 1-0. Dan gue masih ingat waktu itu poin mereka dempet-dempetan dan Alisson Becker melakukan satu save yang kompetitor mengatakan that is a 75 million pound save. Jadi di harganya Becker waktu itu kan 75 juta pound kalau nggak salah ya. Jadi itulah save yang akhirnya membawa Liverpool finish di peringkat kedua dan kemudian lolos dan akhirnya juara. Jadi ini udah 18 19, jadi sudah 4 tahun yang lalu ya mereka segrup dan sekarang segrup lagi. Kemudian ada Ajax dan ada Rangers ya. Rangers ini setelah 15 tahun absen di Liga Champions, mereka kembali dengan pelatihnya Giovanni van Bronckhorst, mantan kapten tim nasional Belanda dan juga mantan pelatih yang membawa Feyenoord juara Eredivisie berapa tahun lalu ya. Dan juga Ajax ini tim tersukses Belanda di kancah Eropa. Jadi ini cukup keras grupnya. Oke, kita ke grup B. Ini grup B isinya Porto, Atletico Leverkusen, dan Klub Brugge. Nah, ternyata tahun lalu ini baik Porto dan ATM ini satu grup ya. Jadi 2 musim berturut-turut mereka berada di grup yang sama. Musim lalu mereka di grup B, Porto bersama Atletico Madrid, tapi yang lolos Atletico Madrid ya ke fase berikutnya. Porto turun ke Europa League. Pertemuan mereka saat itu antara Atletico Madrid dan Porto itu
eh 1-3, ya ATM menang 3-1, dan satu lagi 0-0. Jadi ATM menang sekali, kemudian 0-0, sisanya satu lagi ya. Nah, itu dari grup B. Ada juga Leverkusen dan Brugge, ya gue rasa nih klub yang with all respect menjadi underdog. Kita ke grup C, Munchen, Barca. Nah, ini yang paling seru. Munchen, Barca, Inter, dan Victoria Plzen ya. Tadinya kalau Victoria Plzennya diganti Marseille, kalau nggak salah ya, Marseille bisa nih di pot keempat. Ini lebih seru lagi sebenarnya. Tapi ini aja sudah lumayan seru. Yang pertama tentunya Lewandowski. Lewa akan kembali ke Allianz Arena untuk menghadapi klub yang sempat membesarkan dia dan sempat dia besarkan juga, yaitu Bayern Munchen ya. Ini udah pasti jadi topik utamanya. Dan juga pertemuan dari kedua tim, Bayern Munchen dan Barcelona. Jadi dua tim ini sudah sering bertemu dalam beberapa tahun terakhir, dan yang paling monumental adalah ketika Munchen menghancurkan Barcelona 8-2 ya pada tahun 2020 ya, belum lama. Dan setelah itu Munchen ketemu lagi tahun lalu dan dua kali menang Munchen ya, 3-0 3-0. Nah, dalam beberapa pertemuan terakhir Munchen sangat dominan dari Barcelona, dan terakhir kali Barcelona menang dari Munchen adalah tahun 2015 atau 7 tahun yang lalu lebih malah waktu itu ya. Jadi saat itu Barcelona menang 3-0 di Liga Champions 2014-2015 ya. Jadi kita akan lihat nostalgia Lewandowski dan juga bagaimana apakah salam 82 akan kembali terjadi, apakah Barcelona akan meroket. Kita akan lihat, atau roketnya mungkin ya mejen ya. Oke, kita ke grup D. Nah, grup D ini kalau gue bilang adalah grup para pesakitan ya, karena isinya adalah kalau kita lihat peringkatnya musim lalu nih parah-parah ya. Frankfurt itu peringkat 11 musim lalu. Walaupun gue tahu dia lolos sebagai juara Piala Eropa ya, tapi prestasi di liganya parah, peringkat 11. Kemudian Spurs lolos sebagai peringkat 4. Kemudian Marseille sebagai peringkat kedua, hanya Lisbon yang berstatuskan sebagai juara Liga Primeira Portugal. Nah, Marseille sendiri gue agak sedikit ragu ya, karena musim lalu mereka hanya bermain di Conference League dan hanya mencapai semifinal sebelum dikalahkan oleh Feyenoord ya di semifinal. Dan saat itu jangan lupa mereka masih ada William Saliba yang saat ini sangat moncer banget di Arsenal, karena udah balik Salibanya ke Arsenal, jadi mereka kehilangan salah satu pemain pilar ya. Dan ya walaupun mereka finish peringkat kedua di Ligue 1, tapi kita nggak tahu, dalam sepak bola apapun bisa terjadi ya. Jadi ini yang gue katakan grup BPJS, grup D. Kemudian grup E. Grup E ini ada Milan, Chelsea, Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Tentunya perhatian kita fokus kita ada di Milan dan Chelsea. Nah, dua tim ini menariknya, ternyata terakhir kali mereka bertemu sangat lama nih teman-teman. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Coba gua lihat contekannya. Ya, tahun 2099 malah. Jadi musim 99 2000 mereka satu grup, di grup yang sama. Jadi hanya di fase grup mereka ketemu, kemudian ya abis itu mereka kan nggak lanjut jauh ya, karena final tahun itu yang menangkan tahun 2000 itu Madrid lawan Valencia, all Spanish final. Nah, jadi dua pertandingan itu mereka bermain imbang dua-duanya, 0-0 di Chelsea di Stamford Bridge dan satu sama di San Siro. Ya, itu udah lama banget, tahun 99 lah, Oktober. Oke, itu dari grup E. Kita ke grup F. Nah, Real Madrid ini lucky bastard ini ya. Satu grup dengan Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan juga Glasgow Celtics. Ini diliput semua ya. Mungkin Leipzig yang harus dihati-hati tetap, karena tetap ini tim yang punya pemain berbakat, dan selalu mereka kan etalase pemain-pemain yang akan dijual itu. Jadi mereka mungkin akan termotivasi bermain. Tapi ya tetaplah Real Madrid 98% akan lolos. Tapi gue nggak terlalu 1 triliun ya. Oke, kita ke grup G. Nah, ini G adalah grup grup mantan ya. Jadi Haaland juga sama kayak grup C tadi. Lewandowski balik ke Munchen. Nih Haaland juga akan kembali ke Signal Iduna Park menghadapi Dortmund. Dan kita akan lihat ya, receptionnya gue rasa sih harusnya bagus ya, karena dia pergi dengan cara yang baik ya.
Kemudian ada Sevilla dan Copenhagen ya. Copenhagen ya, ini klub dari Denmark yang cukup sukses lah ya. Tapi tetap gue rasa tidak mudah untuk melewati tiga raksasa ini. Sebenarnya grup neraka juga ya, City, Sevilla dan Dortmund ya. Dan City akan tentunya terus dinaungi dengan kepenasaran akankah mereka bisa juara. Kalau lolos sih gue rasa 98% mereka lolos ya. Kita tunggu. Dalam sejarah, it's always there will be a first in anything. Jadi pasti akan selalu ada yang pertama dalam segala hal ya. Dulu juga Chelsea butuh 9 atau 10 tahun untuk juara Liga Champions setelah ditangani Roman Abramovich ya. Kita ke grup terakhir, grup H. Ini juga sama, grup yang lumayan berat juga. Ada PSG, Juventus dan juga Benfica. Sama juga, ini akan menjadi grup nostalgia para mantan. Di Maria yang baru aja. Jadi ada Lewandowski, Haaland dan Di Maria yang baru pindah ke klub barunya, ke Juve, langsung kembali lagi ke Parc des Princes untuk menghadapi mantan klubnya PSG ya. Dan juga ada satu lagi, Andre Rabiot. Andre Rabiot ini juga youth-nya di PSG, dia bela PSG lama kalau nggak salah 2012 sampai 2019 lah ya kurang lebih. Kemudian pindah di Juve dan akan kembali ke PSG untuk menghadapi mantan klubnya ya. Jadi ada reunian di sana dan kembali juga PSG ini sama satu tim yang sangat penasaran untuk bisa menjadi yang terbaik di kancah Liga Champions dengan Nasser Khalifahnya ya. Dan menariknya saat undian Nassernya juga hadir, padahal berapa bulan yang lalu dia baru aja kabarnya melabrak wasit kalau nggak salah ya, di ruangan ganti atau apa gitu ya, dan sempat akan diancam tapi ternyata luar biasa ya. So the power of power dan the power of money mungkin. Dan Benfica dan juga Maccabi Haifa itu dua tim lagi. Oke, jadi kira-kira itulah gambaran komposisi dari hasil undian Liga Champions 2022-2023. Siapa jagoan lo? Oke, sebelum gue tutup deh, gue kalau ditanya siapa empat tim yang punya peluang untuk ke semifinal, menurut gue satu Real Madrid. Kita harus selalu nggak bisa menyampingkan Real Madrid ya. They are defending champions dan mereka punya pemain terbaik, pelatih kaya taktik. Kemudian I think City ya, bagaimanapun mereka layak untuk diberi kesempatan setelah bertahun-tahun mencoba dan memperbaiki timnya. Kemudian Bayern Munchen, tetaplah mereka tim yang stabil dan Nagelsmann akan pasti belajar lebih baik lagi. Dan satu lagi mungkin PSG ya, PSG jadi itu. Tapi who knows, kita akan lihat. Selalu ada kejutan seperti musim lalu yang kadang-kadang Munchen yang akan ke semifinal malah Villarreal ya, kita nggak akan tahu. Tapi siapa jagoan lu, tinggalkan komen lu di bawah, siapa tahu gua akan ngebales ya. Oke. Itu sekian dari gua di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan juga selamat hari Jumat. Salam sehat, ciao.